Selamat datang, jiwa-jiwa terpilih. Di tengah arus kehidupan yang semakin tak menentu, Anda hadir di sini bukan karena kebetulan. Jiwa Anda memanggil dan semesta menjawab dengan menghadirkan momen ini. Sebuah fase yang telah lama Anda rasakan, namun belum bisa Anda beri nama. Kini mulai memperlihatkan wajahnya. Inilah waktunya. Gerbang kosmik yang menyala oleh energi transformasi telah terbuka lebar. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membimbing Anda kembali pada kekuatan sejati yang selama ini tersembunyi di dalam diri. Apa yang sedang Anda hadapi bukan sekadar perubahan biasa. Ini adalah api spiritual yang membakar lapisan-lapisan lama, keraguan, ketakutan, dan keterikatan yang telah lama mengekang potensi Anda. Anda tidak lagi bisa kembali menjadi versi lama dari diri Anda karena pintu lama telah tertutup. Sekarang, Anda sedang melangkah menuju versi diri Anda yang paling otentik, versi yang selama ini ditakuti oleh mereka yang tidak siap melihat Anda bersinar. Dan justru karena itu, mereka ingin Anda tetap kecil, tetap diam, tetap tidak terlihat. Namun, cahaya sejati tak bisa disembunyikan selamanya. Ini bukan hanya tentang astrologi, bukan sekadar transisi planet, melainkan tentang panggilan batin terdalam yang tak bisa lagi Anda abaikan. Energi kosmik yang hadir saat ini menyentuh inti diri Anda dengan cara yang sangat personal. Ia membangunkan kekuatan, kesadaran, dan keberanian yang selama ini tertidur. Jika Anda merasa ada sesuatu yang berubah di dalam diri, perasaan mendalam, kegelisahan, atau dorongan kuat untuk bertindak, ketahuilah Anda tidak sendirian. Banyak jiwa-jiwa terpilih lainnya juga sedang melewati gerbang ini. Dan pesan ini adalah untuk Anda, untuk mengingatkan bahwa inilah saatnya menjadi siapa Anda sesungguhnya. Sebelum kita menyelami kedalaman pesan spiritual ini, kami mengundang Anda untuk berlangganan, subscribe channel ini, dan menyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pesan penting yang kami bagikan. Dukungan Anda, sekecil apapun, sangat berarti. Jika pesan ini menyentuh hati Anda dan Anda ingin turut membangun ruang inspiratif ini, Anda juga dapat memberikan super thanks sebagai bentuk dukungan nyata. Dan jangan ragu untuk menuliskan pemikiran Anda di kolom komentar, karena bisa jadi perjalanan Anda adalah jawaban dari doa seseorang di luar sana. Mari kita mulai perjalanan ini bersama dengan keberanian dan hati yang terbuka. Bagian 1. Penyalaan telah dimulai. Ada momen dalam perjalanan spiritual di mana semesta berhenti berbisik dan mulai berseru. Saat inilah kita berada. Ketika Merkurius memasuki Aries dan Mars, planet yang membawa dorongan keberanian dan konfrontasi, bersiap melompat ke Leo, kita tidak lagi diberikan pilihan untuk menunda. Ini adalah ledakan kosmik, bukan sekadar angin lembut. Energi ini tidak hadir untuk menyapa dengan ramah, tetapi untuk membangunkan Anda dengan gegap gempita. Tanpa peringatan, tanpa kompromi, Anda tidak diminta bersiap, Anda dipaksa untuk bergerak. Aries adalah energi pelopor, penggagas, si pemberani yang siap mengambil langkah pertama. Ketika Merkurius, sang pengatur pikiran dan komunikasi, berada di Aries, maka cara berpikir Anda pun berubah menjadi lebih cepat, tajam, dan tanpa kompromi. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan atau kebimbangan. Dan ketika Mars bergabung dengan Leo, tanda kebanggaan, ekspresi diri, dan kepemimpinan, maka tindakan Anda akan diarahkan menuju panggung kehidupan. Tidak untuk tampil demi pengakuan, melainkan untuk menunjukkan siapa Anda sebenarnya tanpa topeng. Jika Anda merasa akhir-akhir ini seperti orang asing bagi diri sendiri, pikiran tak menentu, emosi melonjak naik turun, atau dada yang terasa sesak, ketahuilah, itu bukan tanda Anda sedang tersesat. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa Anda sedang dibimbing untuk pulang ke versi diri yang lebih jujur. Api spiritual di dalam diri Anda tidak lagi ingin terkurung. Ia ingin bebas, ia ingin mengambil alih. Yang Anda rasakan
adalah tekanan dari potensi yang selama ini tertunda. Potensi yang terlalu lama Anda kubur demi kenyamanan, demi diterima, demi tidak mengganggu. Namun kini, potensi itu sendiri mulai mengetuk pintu dan bahkan menendangnya terbuka. Gerbang energi ini tidak mengenal keraguan. Ia menuntut kehadiran penuh, kesadaran total, dan keberanian tanpa syarat. Setiap kali Anda menahan suara hati, setiap kali Anda menunda tindakan yang Anda tahu seharusnya Anda ambil, gerbang itu mengecil. Semesta tidak lagi menunggu Anda siap, karena siap itu bukan kondisi, melainkan keputusan. Saat Anda mulai bergerak meski takut, saat Anda mulai berbicara meski suara bergetar, saat itulah api di dalam diri Anda mulai menyatu dengan energi kosmik di luar sana. Dan di titik pertemuan itulah keajaiban spiritual dimulai. Banyak orang mengira bahwa perubahan besar dimulai dari luar, dari peristiwa besar, dari nasib, dari takdir. Namun sesungguhnya, semua perubahan dimulai dari satu hal sederhana: keputusan. Ketika Anda memutuskan untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang, ketika Anda memilih untuk hadir seutuhnya dalam hidup Anda sendiri, maka semua energi semesta akan bergerak untuk mendukung Anda. Ya, jalannya mungkin menantang, tetapi Anda tidak akan pernah berjalan sendirian, karena pada saat Anda memilih untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya, seluruh alam mendengarkan. Dan ingatlah ini, tidak ada versi terbaik dari diri Anda yang lahir dari kenyamanan. Nyala itu lahir dari keberanian untuk menyentuh luka, dari keberanian untuk bangkit di tengah rasa takut, dari komitmen untuk terus melangkah meski jalannya gelap. Maka, jangan padamkan api yang sedang menyala di dalam diri Anda hanya karena tidak semua orang memahami cahayanya. Dunia tidak membutuhkan versi palsu dari Anda. Dunia menunggu versi paling jujur, paling berani, dan paling bersinar dari siapa Anda sebenarnya. Dan sekaranglah saatnya. Bagian 2. Pewahyuan melalui api. Dalam setiap proses transformasi sejati, akan selalu datang sebuah momen di mana kebenaran tak lagi bisa disembunyikan. Begitulah cara semesta bekerja melalui portal api ini. Bukan sekadar mengubah diri Anda dari dalam, tapi juga membuka mata Anda terhadap dunia di sekitar. Ini adalah fase pewahyuan, saat tabir tipis yang selama ini Anda anggap sebagai kenyataan mulai koyak. Anda mulai menyadari bahwa tidak semua hubungan dibangun di atas fondasi yang jujur. Beberapa dibentuk dari kebiasaan, dari rasa nyaman, bahkan dari ketakutan untuk sendirian. Api dari portal ini bukan hanya membakar apa yang sudah usang, tapi juga menerangi apa yang selama ini tersembunyi. Anda akan mulai melihat sisi lain dari orang-orang terdekat Anda. Ada senyuman yang mendadak terasa hambar. Ada kata-kata manis yang kini terdengar penuh sindiran. Ada kedekatan yang perlahan menjauh, bukan karena Anda berubah menjadi buruk, tapi justru karena Anda mulai bersinar. Dan cahaya itu, meski indah, terkadang menyilaukan bagi mereka yang masih ingin tinggal dalam bayang-bayang. Namun, dalam kebenaran ini, jangan tergesa-gesa untuk menghakimi. Tidak semua yang terungkap harus ditanggapi dengan kemarahan. Beberapa kebenaran memang pahit, tapi justru menyembuhkan. Ada yang perlu kita lepaskan, bukan karena mereka jahat, tapi karena perjalanan mereka tidak lagi sejalan. Portal ini tidak hadir untuk menciptakan musuh, melainkan untuk menyaring siapa yang tetap layak berada dalam lingkaran energi Anda. Tidak semua kehilangan adalah luka. Ada kehilangan yang merupakan pembebasan. Pewahyuan ini juga bisa datang dalam bentuk konflik batin. Anda mungkin mulai mempertanyakan peran yang Anda mainkan dalam hidup orang lain. Apakah Anda telah menekan diri sendiri demi mempertahankan keharmonisan semu? Apakah Anda selama ini menyesuaikan cahaya Anda agar tak terlalu terang? Api ini memaksa Anda untuk meninjau kembali di mana dan kepada siapa Anda selama ini mengecilkan diri. Kini,
Semesta mengajak Anda untuk mengambil ruang Anda sepenuhnya, tanpa rasa bersalah, tanpa perlu minta maaf atas pertumbuhan Anda. Memang benar, tidak semua orang siap untuk cahaya Anda. Dan itu tidak menjadikan Anda sombong atau egois. Itu hanyalah bagian dari proses evolusi spiritual yang alami. Saat Anda tumbuh, Anda akan menyadari bahwa beberapa hubungan hanya hadir untuk satu musim. Mereka mengajarkan Anda sesuatu, membentuk bagian dari diri Anda, lalu selesai. Tidak semua yang dimulai bersama harus berakhir bersama. Dan Anda tidak harus menyalahkan siapapun untuk itu. Karena sejatinya, setiap jiwa sedang menjalani pelajarannya masing-masing. Kini, pilihannya ada di tangan Anda. Apakah Anda akan tetap berada dalam struktur lama, bermain aman demi kenyamanan semu? Atau Anda siap melangkah keluar, meninggalkan pola lama, melampaui batasan, dan membuka diri untuk koneksi yang lebih sejati? Gerbang ini menunggu keputusan Anda. Dan api ini akan membimbing Anda, bukan untuk membakar masa lalu Anda dengan amarah, tapi untuk menerangi jalan menuju keaslian dan kebebasan yang selama ini Anda cari. Bagian 3. Kekacauan di dalam diri. Saat Merkurius, planet pikiran, memasuki Aries dan Mars, planet aksi, melompat ke Leo, kita tidak sedang menghadapi energi yang lembut dan memeluk. Kita sedang berhadapan dengan kobaran api ganda, satu membakar pikiran, yang lain menyulut tindakan. Ketika dua kekuatan ini bersatu, Anda mungkin merasa seperti sedang berdiri di tengah pusaran badai batin. Ini bukan sekadar kebingungan, ini adalah kekacauan yang datang dari dalam, karena dua sisi diri Anda sedang saling tarik-menarik. Satu ingin menghancurkan segalanya demi kebebasan, yang lain bertanya dengan lembut, bagaimana jika justru inilah panggilan jiwa Anda selama ini? Di titik inilah Anda mungkin merasa paling tidak stabil. Pikiran tak bisa diam, emosi naik turun, hati gelisah. Anda mulai mempertanyakan segalanya, pekerjaan, hubungan, bahkan jati diri. Tetapi jangan salah mengartikan ini sebagai krisis. Ini adalah bentuk baru dari kejelasan. Sebuah kejelasan yang tidak datang dalam bisikan lembut, melainkan dalam ledakan batin yang mengguncang fondasi Anda. Gerbang energi ini tidak menawarkan jawaban instan, tetapi ia memaksa Anda untuk berhenti berpura-pura dan mulai bertanya dengan jujur. Siapa saya sebenarnya? Kita hidup di dunia yang terbiasa dengan pencitraan. Kita diajari untuk menyesuaikan diri, untuk berperan, untuk mengenakan topeng yang bisa diterima oleh lingkungan. Namun kini, semua itu mulai terasa berat dan sesak. Kostum yang dulu Anda kenakan demi cinta, penerimaan, dan rasa aman, kini terasa seperti beban yang mengekang jiwa. Energi dari portal ini membuat lampu kehidupan tetap menyala, meski panggung sudah kosong dan naskah lama telah usang. Maka, pertanyaannya menjadi lebih dalam. Jika tak ada yang menyaksikan Anda, jika tak ada yang menilai Anda, apakah Anda masih tahu siapa diri Anda? Inilah saatnya ego mengalami kematian. Tapi bukan sebagai bencana, melainkan sebagai pemurnian. Ini bukan kehancuran, melainkan proses melepaskan hal-hal yang tak pernah benar-benar milik Anda. Selama ini, mungkin Anda merasa terikat pada peran tertentu, anak yang baik, pasangan yang ideal, pekerja yang patuh, tapi semua itu hanyalah bagian dari cerita lama yang kini mulai usai. Dan yang tersisa adalah Anda yang otentik, yang selama ini menunggu untuk dikenali dari balik lapisan topeng dan ekspektasi. Dalam keheningan batin itu, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh. Bukan kekuatan yang berteriak atau mencari validasi, melainkan kekuatan yang hening, kokoh, dan tak tergoyahkan. Kekuatan yang tidak datang dari luar, tapi muncul dari jiwa yang telah dibersihkan dari kebohongan tentang siapa ia seharusnya menjadi. Dan ketika kekuatan itu mulai muncul ke permukaan, Anda tidak akan lagi merasa hancur, justru Anda akan merasa utuh. Kekacauan di dalam diri bukan pertanda bahwa Anda tersesat. Justru itu tanda bahwa Anda semakin dekat dengan inti kebenaran diri Anda.
Jangan takut pada kebisingan batin, karena dari sanalah kedamaian sejati akan muncul. Anda tidak perlu menjadi versi ideal menurut dunia luar. Anda hanya perlu menjadi versi paling jujur dari diri Anda sendiri. Dan saat Anda melangkah dengan keaslian itu, dunia akan mulai menyesuaikan diri, bukan sebaliknya. Bagian 4. API harus bergerak. Inilah sifat sejati dari api. Ia tak bisa diam. Api diciptakan untuk bergerak, untuk menyala, untuk menghanguskan apapun yang stagnan. Maka, jika Anda tidak memberinya arah, api itu akan mencari caranya sendiri dan seringkali lewat jalan kehancuran. Tidak sedikit orang yang di masa portal energi seperti ini tiba-tiba mengambil keputusan ekstrim, keluar dari pekerjaan, memutus hubungan, memulai pertengkaran besar, bukan karena itu salah, tapi karena energi dalam diri mereka tidak diarahkan, hanya dilepaskan tanpa kesadaran. Energi besar yang masuk melalui gerbang ini mengandung kekuatan transformasi luar biasa. Namun, jika tidak Anda salurkan ke dalam misi yang jelas, ia bisa menjadi bumerang. Sebaliknya, jika Anda mau sedikit saja bertindak dengan kesadaran, menulis ide yang sudah lama tertunda, menyatakan isi hati, berbicara dengan kejujuran, maka api itu akan membantu Anda. Ia akan menjadi bahan bakar, bukan penghancur. Bahkan tindakan kecil yang sejajar dengan suara jiwa Anda hari ini bisa membuka pintu besar di hari-hari mendatang. Sekarang adalah waktu untuk memilih misi Anda. Apa satu hal yang membuat hati Anda hidup? Apa satu arah yang jika Anda ambil sekarang akan membawa Anda lebih dekat pada versi terbaik diri Anda? Ingatlah, ini bukan tentang langkah besar. Ini tentang keselarasan. Satu keputusan yang diambil dengan niat tulus bisa mengundang keajaiban lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Karena dalam gerbang ini, semesta tidak menunggu Anda berpikir panjang. Semesta menunggu Anda bergerak. Ini bukan masa manifestasi biasa. Ini masa penyalaan seketika. Pikiran Anda langsung beresonansi. Kata-kata Anda berubah menjadi kenyataan. Apapun yang Anda fokuskan saat ini akan tumbuh lebih cepat dari biasanya. Maka, pertanyaannya adalah, apa yang sedang Anda beri energi? Ketakutan atau keberanian? Keraguan atau iman? Jangan biarkan nyala api ini diarahkan oleh trauma lama atau kebiasaan lama. Arahkan ia pada sesuatu yang membangun, yang membebaskan, yang meneguhkan jiwa Anda. Tirai antara dunia fisik dan dunia energi kini begitu tipis. Apapun yang Anda ucapkan, niatkan, atau rasakan bisa sampai ke semesta dengan jelas. Alam semesta sedang mendengarkan. Energi Anda sedang diperhitungkan, dan setiap getarannya sedang dikalibrasi untuk mempercepat realitas yang Anda pilih. Maka, berhentilah menunggu waktu yang tepat, karena sekarang adalah waktu yang ditunggu-tunggu itu. Jika saat ini Anda merasa seperti ada badai yang mengamuk di dalam diri Anda, jangan takut. Itu bukan tanda kehancuran. Itu tanda bahwa Anda sedang dalam proses kelahiran kembali, sebuah ledakan dari dalam yang menandai bahwa jiwa Anda telah lelah menunggu. Ia tidak mau lagi menawar mimpi-mimpinya. Jika Anda tidak bertindak sekarang, Anda akan merasakan perihnya penundaan, bukan karena Anda salah langkah, tapi karena Anda menunda sesuatu yang sudah siap. Maka, gerakan api itu, jadikan ia kendaraan menuju kehidupan yang lebih sejati. Bagian terakhir, miliki api ini. Gerbang energi yang terbuka ini tidak menagih kesempurnaan dari Anda. Ia tidak menuntut Anda harus sudah siap dalam segala hal. Yang ia minta hanyalah satu hal, pengabdian, komitmen tulus untuk hadir sepenuhnya dalam perjalanan jiwa Anda. Minggu ini bukan tentang seberapa besar potensi yang Anda miliki, karena potensi Anda sudah tidak diragukan. Ini adalah tentang seberapa jauh Anda bersedia setia dengan panggilan terdalam hati Anda, meskipun jalannya belum terlihat sepenuhnya jelas. Di balik gelombang energi yang sedang berlangsung, ada versi diri Anda yang sedang menunggu untuk dilahirkan.
versi yang lebih berani untuk mengatakan "saya siap", versi yang lebih lantang untuk menyatakan keinginan, impian, dan batasannya, versi yang lebih bebas karena tidak lagi bergantung pada validasi siapapun. Ia tidak lagi menunggu isyarat semesta, karena ia tahu dirinya sendiri adalah isyarat itu. Ia tidak bersembunyi di balik keraguan, karena ia telah memilih untuk muncul dan menjadi nyata. Dan kini pertanyaan pentingnya, akankah Anda memilih diri Anda sendiri? Akankah Anda berani melangkah ke dalam api ini, bukan untuk hancur, tetapi untuk ditempa menjadi diri sejati Anda? Transformasi tidak selalu datang dalam bentuk megah dan dramatis. Kadang ia datang dalam bentuk keputusan sunyi di dalam hati. Aku akan berhenti menunda. Aku akan mulai sekarang. Jika Anda sampai di titik ini, jika Anda masih membaca atau menyimak dengan hati terbuka, berarti jiwa Anda sudah siap. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari ruang jiwa ini. Jika pesan ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, mohon pertimbangkan untuk subscribe berlangganan dan berikan super thanks sebagai bentuk dukungan Anda bagi perjalanan spiritual ini. Komentar Anda sangat berarti karena bisa saja kisah Anda adalah cermin atau cahaya bagi jiwa lain di luar sana. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetaplah melangkah dengan keyakinan, berbicaralah dengan ketulusan, dan percayalah, api ini bukan untuk membakar Anda, melainkan untuk membebaskan Anda.